Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pupuk. Ini adalah pupuk Kuprinomat. Nah, mungkin di antara sobat ada yang masih asing dengan pupuk yang satu ini, atau sobat ada yang sedang mencari review tentang pupuk yang satu ini, karena membeli Kuprinomat ini kemasan yang repacking, jadi nggak ada keterangan dosis dan juga cara penggunaan serta yang lainnya. Dan kemarin juga ada yang komennya sobatnya, ada yang minta di review tentang produk yang satu ini. Nah, kita akan coba bahas seperti apa sih pupuk Kuprinomat ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungannya, fungsinya untuk tanaman itu apa saja, dan juga harganya itu berapa. Langsung saja kita coba bahas ya sobat ya. Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi Kuprinomat adalah senyawa humat yang mengandung asam amino, asam humat, asam sulfat, dan nutrisi mikro. Berbentuk cair yang dapat diserap secara cepat oleh tanaman melalui metode penyemprotan pada daun. Kuprinomat merupakan pupuk organik dan biostimulan pertumbuhan, pembungaan, optimalisasi hasil, dan kualitas hasil, serta memperpanjang periode simpan berbagai tanaman buah, sayur, dan komoditas pangan. Kuprinomat membantu meningkatkan imunitas tanaman terhadap penyakit akibat fungi, bakteri, dan virus. Kuprinomat merangsang proses perkecambahan dan proses pertumbuhan tanaman, dan menjadi biokatalisator bahan aktif untuk mendapatkan hasil optimal. Kuprinomat direkomendasikan pada fase pertumbuhan saat siklus produksi untuk membantu meningkatkan kesehatan performa tanaman pada fase penting, yaitu fase vegetatif, pembentukan bunga dan kuncup, pembentukan buah, dan perkembangan buah. Nah, di sini ada keterangan komposisinya sobat ya. Yang pertama itu ada senyawa humat sebanyak 22%, kemudian ada asam humatnya di sini 14%, dan juga asam sulfatnya di sini 8%. Kemudian ada natriumnya ini maksimal 2000 ppm. Kemudian untuk pH-nya di sini antara 7,5 sampai 11. Selanjutnya ada K2O-nya atau kaliumnya sebanyak 1%. Ada asam aminonya di sini 45%. Ada sengnya ini 1000 ppm, kemudian tembaganya di sini 2000 ppm. Serta dilengkapi juga dengan unsur hara mikro lainnya sobat ya. Di sini ada nitrogen, ada besi, dan juga ada molibdenum. Nah, sebelumnya kita bahas dulu ya sobat ya untuk fungsi dari masing-masing kandungannya ini. Yang pertama itu ada asam humat. Jadi fungsi utamanya itu untuk memperbaiki struktur tanah menjadi lebih gembur, kemudian untuk meningkatkan kapasitas tukar kation, selanjutnya membantu akar menyerap unsur hara lebih efisien, kemudian merangsang pertumbuhan akar baru. Nah, untuk asam humat ini lebih dominan itu bekerjanya di tanah dan perakaran. Selanjutnya ada asam sulfat. Untuk molekulnya di sini lebih kecil ya sobat ya. Jadi lebih cepat diserap oleh daun dan juga akar. Dia ini membantu membawa sileting agen atau unsur mikro seperti zinc dan juga besi, kemudian mempercepat distribusi nutrisi dalam jaringan tanaman. Nah, ini sangat bagus untuk aplikasi semprot daun. Selanjutnya ada natrium. Nah, untuk dalam jumlah kecil ini membantu keseimbangan osmotik sel. Selanjutnya membantu regulasi tekanan air dalam tanaman. Nah, pada beberapa tanaman dapat membantu efisiensi fotosintesis. Nah, untuk natrium di sini jika berlebihan itu bisa mengganggu struktur tanah sobat ya. Tapi di Kuprinomat ini kadarnya itu masih sangat rendah, jadi masih sangat aman. Selanjutnya ada kalium. Dia ini fungsinya untuk menguatkan batang, mengatur buka tutup stomata ini untuk efisiensi air, kemudian untuk meningkatkan kualitas buah seperti ukuran, rasa, warna, dan juga kekerasan buah. Selanjutnya mengurangi kerontokan bunga dan buah. Nah, untuk kalium ini penting untuk fase generatif sobat ya, atau fase pembuahan. Selanjutnya di sini ada asam amino. Jadi asam amino ini adalah bahan dasar pembentuk protein dan juga enzim. Nah, dia ini membantu tanaman pulih dari stres seperti dari panas, kekeringan, dan juga efek pestisida, kemudian merangsang pembungaan dan pembentukan buah, meningkatkan metabolisme tanaman. Nah, asam amino ini berfungsi sebagai biostimulan kuat ya sobat ya. Selanjutnya di sini ada zinc atau seng. Dia ini berperan dalam pembentukan hormon auksin, mencegah daun kerdil dan juga roset, kemudian mendukung pertumbuhan tunas. Selanjutnya ada CO atau tembaga. Fungsinya ini untuk membantu pembentukan enzim pertahanan, berperan dalam lignifikasi atau penguatan dinding sel. Selanjutnya mendukung ketahanan terhadap penyakit. Selanjutnya di sini ada unsur hara nitrogen. Jadi nitrogen itu berfungsi sebagai penyusun utama klorofil, membantu pertumbuhan daun dan juga batang. Selanjutnya mendukung fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Kemudian ada Fe atau besi. Dia ini penting untuk pembentukan klorofil, mencegah klorosis atau daun menguning pucat, dan juga mendukung proses fotosintesis. Selanjutnya ada molibdenum. Dia ini berfungsi untuk membantu proses fiksasi nitrogen, kemudian mengaktifkan enzim reduktase nitrat, dan juga penting dalam pembentukan protein. Nah, jadi kesimpulannya produk ini itu kombinasi yang berfungsi untuk perbaikan tanah dari asam humat, kemudian untuk percepatan serapan nutrisi dari asam sulfat, dan juga stimulan metabolisme dari asam amino, penguat generatif untuk kalium, dan juga unsur mikro penting di sini seperti zinc, Cu atau tembaga, dan juga besi serta molibdenum. Serta untuk mendukung pertumbuhan vegetatif dari nitrogen. Nah, jadi Kuprinomat itu bisa digunakan dari fase vegetatif sampai awal generatif, terutama untuk meningkatkan performa tanaman secara menyeluruh. Nah, kemudian di sini ada keterangan petunjuk keamanannya sobat ya.
Ini mungkin bisa sobat pause dulu jika ingin membacanya. Nah, kemudian di sini ada dosis dan juga petunjuk penggunaannya sobat ya. Jadi untuk tanaman bawang merah, dosisnya itu 1 liter per hektar area. Waktu aplikasinya itu 14, 21, dan 28 hari setelah tanam atau pada saat fase vegetatif dan awal perkembangan umbi. Kemudian untuk tanaman sayuran daun, dosisnya juga sama, 1 liter per hektar area. Waktu aplikasinya itu di 14 dan juga 21 hari setelah sebar, kemudian di 5 dan juga 12 hari setelah tanam. Selanjutnya untuk tanaman kubis, dosisnya juga sama, 1 liter per hektar area. Waktu aplikasinya itu di 21, 28, dan 35 hari setelah tanam. Kemudian untuk tanaman kentang, dosisnya juga sama. Waktu aplikasinya itu juga sama ya sobat ya, di 21, 28, dan 35 hari setelah tanam. Atau saat fase vegetatif dan awal perkembangan umbi. Kemudian untuk tanaman cabai, dosisnya juga sama, 1 liter per hektar area. Waktu aplikasinya itu di 28, 35, dan 42 hari setelah tanam. Atau di fase vegetatif dan awal pembungaan. Kemudian untuk tanaman tomat, dosisnya juga sama, 1 liter per hektar area. Waktu aplikasinya itu di 21, 28, dan 35 hari setelah tanam. Atau fase vegetatif dan awal pembungaan. Kemudian untuk tanaman timun-timunan seperti melon, semangka, dan juga mentimun, dosisnya juga sama, 1 liter per hektar area. Waktu aplikasinya itu di 21, 28, dan 35 hari setelah tanam. Atau saat fase vegetatif dan juga awal pembungaan. Kemudian untuk tanaman padi, dosisnya juga sama, 1 liter per hektar area. Waktu aplikasinya itu 15, 45, dan 65 hari setelah tanam. Atau saat fase vegetatif dan pra pembentukan malai. Nah, untuk cara aplikasinya itu dengan cara penyemprotan langsung pada daun dengan volume semprot 500 liter per hektar area atau sesuai dengan kalibrasi. Nah, jadi kalau sobat mau menggunakan dosis per liter, ini dari 1000 mili menjadi 500 liter ya sobat ya, atau sekitar 2 mili per liter air untuk dosisnya itu. Nah, untuk cara penggunaannya ini bukan cuma dengan cara disemprot aja sobat ya, jadi bisa juga dengan cara dikocor atau disiramkan ke media tanamnya. Nah, sebenarnya bukan cuma untuk tanaman yang ada di keterangannya ini aja sobat ya, jadi bisa untuk tanaman lainnya, jadi bisa untuk berbagai jenis tanaman ini sampai ke tanaman hias juga bisa. Nah, kemudian sini ada keterangannya sobat ya, ini tidak berbahaya, tidak menyebabkan iritasi, tidak korosif. Jika terkena mata atau kulit, cuci dengan banyak air. Jangan tank mix dengan semua fungisida berbahan baku tembaga atau CU, belerang, terutama di cuaca panas atau rumah kaca. Dan juga jangan dimix dengan dinitroortosresol dan turunan nitro lainnya. Dan juga dengan minyak karena ketidakkompatibilitas dari bahannya ini. Nah, jadi ini bisa dicampur dengan pupuk dan juga pestisida yang lainnya sobat ya. Yang penting itu tidak mengandung bahan yang sudah disebutkan tadi. Dan ini diproduksi dari PT Arta Prima Humatindo ya sobat ya. Kemudian untuk distributornya ini dari PT Sigenta. Nah, kemudian untuk harga dari Kuprinomat ini yang kemasan 500 ml ya sobat ya. Ini itu saya belinya di toko online di Shopee. Untuk harganya itu sekitar 80 ribuan. Jadi untuk harga itu juga tergantung dari akun sobat biasanya. Nah, kalau sobat ingin membelinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok di bawah video ini. Atau di deskripsi video ini juga ada lampiran tautannya biasanya. Sobat klik aja di situ, nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee. Sobat bisa cek ya sobat ya, dapat harga berapa. Nah, sekarang kita coba buka sobat ya, seperti apa sih asam amino Kuprinomat ini. Nah, dia berwarna hitamnya sobat ya, seperti ini tuh. Ini lumayan cukup kental. Untuk baunya itu tidak terlalu menyengat sobat ya. Nah, ini ditutup botolnya ada barcode-nya sobat ya, seperti ini nih. Nah, ini barcode-nya kalau di-scan jadinya seperti ini sobat ya. Ini ada linknya, akan diarahkan ke WhatsApp-nya Sigenta, WhatsApp resminya Sigenta langsung. Nah, sekarang kita coba takar ya sobat ya. Untuk tutup botolnya itu volumenya berapa mili. Jadi nantinya si tutup botolnya ini bisa sobat gunakan sebagai takaran. Nah, ini sobatnya, jadi satu tutup botol itu volumenya sekitar 38 mili. Jadi bisa sobat larutkan dengan air sekitar 19 liter dengan dosis 2 mili per liter air sobat ya. Nah, sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan asam amino Kuprinomat ini. Jadi di sini ada galon dengan kapasitas air sekitar 15 liter. Jadi kita bisa gunakan dosis sekitar 30 mili aja sobat ya. Kita gunakan sekitar 30 mili. Kemudian bisa langsung kita aduk ya sobat. Nah, selanjutnya bisa langsung sobat semprotkan aja sobat ya, semprotkan ke seluruh bagian tanamannya.
Nah, anggap aja nih tanaman sobat ya, kurang lebih seperti itu untuk cara penggunaannya. Jadi untuk waktu aplikasinya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Jadi untuk pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 9-an lah kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore kurang lebih. Nah, selain dengan cara disemprot seperti ini, juga bisa dengan cara dikocor sobat ya. Jadi dikocor itu juga dosisnya sama tadi 2 mili per liter air. Nah, untuk jumlah yang dikocorkan itu sekitar 200 mili untuk satu tanaman. Jadi disesuaikan juga dengan ukuran tanamannya. Jadi kalau semakin besar tanamannya, jumlah yang dikocorkan itu semakin banyak. Nah, itu dia sobat sedikit penjelasan tentang asam aminokuprinomat dari Syngenta ini. Jadi jika di antar sobat ada yang sedang mencari pupuk asam amino untuk tanaman kesayangan sobat, mungkin bisa menggunakan asam aminokuprinomat dari Syngenta ini sobat ya. Sobat bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah ada yang menjualnya. Atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini, atau di deskripsi video ini juga ada lampiran tautannya. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.